Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan saya Sukmawan. Baik, kita lanjutkan materi kita. Pada minggu ini kita sudah masuk ke topik tentang penyajian hasil dan pembahasan. Baik, pada pertemuan ini ada dua elemen kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh adik-adik mahasiswa. Yang pertama adalah tentang perumusan dan pembahasan hasil dalam suatu karya ilmiah. Kemudian yang kedua adalah penguasaan tentang teknik penarikan kesimpulan, penyajian sumber pustaka, dan pembuatan makalah, contohnya artikel untuk jurnal ilmiah. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas elemen kompetensi yang pertama, yaitu tentang penyajian atau perumusan hasil, kemudian pembahasan hasil dalam suatu karya ilmiah. Baik, sebelum saya mulai menjabarkan materi pada pertemuan minggu ini, saya akan menyampaikan kutipan dari seorang pakar, yaitu Robert Stacy McCain. Dia berkata bahwa writing is a skill. Ya, menulis itu adalah suatu keterampilan, not a talent, bukan suatu bakat. Dan perbedaan antara keterampilan dan bakat ini penting, karena keterampilan bisa ditingkatkan, bisa diasah melalui praktek. Ya, baik, jadi menulis itu merupakan suatu keterampilan yang bisa kita tingkatkan. Ya, tingkat kemahiran kita dalam menulis bisa kita tingkatkan dengan banyak-banyak berlatih. Ya, sehingga kemampuan menulis kita akan meningkat dan berkembang. Jadi tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak bisa menulis dengan baik. Yang ada hanyalah mungkin kita belum terbiasa, kita kurang berlatih dalam menulis. Ya. Ini sebagai motivasi bagi kita, adik-adik mahasiswa, termasuk juga saya, untuk meningkatkan kemampuan menulis kita, ya, dengan banyak berlatih, kemudian juga dengan memperkaya bahan bacaan kita supaya kita memiliki banyak wawasan yang bisa kita jadikan modal dalam menulis. Ya. Baik, kita masuk ke materi tentang penyajian atau perumusan hasil dan pembahasan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mengemukakan hasil. Yang pertama adalah dalam menyajikan hasil hendaknya diungkapkan secara jelas dan lugas dengan kalimat yang sederhana. Ya, ini berkaitan dengan topik-topik yang sebelumnya tentang bagaimana cara menulis kalimat yang efektif, kemudian kalimat yang efisien, sehingga mudah dipahami. Kemudian yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah hasil itu dapat disajikan dalam bentuk gambar atau tabel. Ya, untuk penyajian data yang sifatnya sederhana, sebaiknya gunakan tabel. Dan untuk data yang sifatnya lebih kompleks, hendaknya gunakan gambar atau grafik atau diagram. Kemudian, jangan menyajikan gambar yang dibangun dari data yang telah disajikan dalam tabel. Jadi, hendaknya kita memilih, ya, ketika kita ingin menyajikan hasil, ya, hasil penelitian misalnya dalam skripsi, jangan sampai ada duplikasi, ya, double, ya. Ada penyajian tabel dan penyajian gambar yang dibangun dari data yang sama. Jadi kalau kita ingin menyajikan hasil dalam bentuk tabel, sudah dalam bentuk tabel saja. Ya, jadi tidak boleh double, karena itu akan menimbulkan
pemborosan. Ya. Silakan Anda pilih salah satu, ya, antara tabel atau gambar yang lebih sesuai untuk merepresentasikan hasil yang ingin disajikan. Kemudian yang keempat, jangan menyajikan data mentah. Ya, ini ada yang keliru nih ya, double. Jadi jangan menyajikan data mentah, misalkan tabel rata-rata yang akan dianalisis seragam, atau tabel analisis seragam itu juga tidak disajikan dalam hasil, ya, data mentah, kemudian tabel analisis seragam, kemudian tabel uji lanjut itu disajikan, ya, ditampilkan dalam lampiran. Sedangkan di bab hasil, ya, bab hasil pembahasan di subbab hasilnya itu silakan Anda sajikan data yang sudah diolah, ya. Jika hasil analisis seragam nyata, berikutnya data tersebut dilanjutkan, ya, diolah dengan uji lanjut. Nah, yang disajikan adalah hasil uji lanjutnya yang dilengkapi dengan notasi, ya, notasi yang menunjukkan perbedaan atau signifikansi antar perlakuan. Kemudian yang kelima, karena karya tulis ilmiah itu merupakan tulisan yang teratur, sehingga dalam menyajikan hasil juga perlu disajikan, ya, secara sistematis, ya, secara berurutan, berjenjang. Yang keenam, cara penulisan juga harus bersistem, yaitu Anda bisa mulai dari penyajian hasil utama, kemudian diikuti dengan data pendukung, ya, atau sebaliknya, ya, sajikan data pendukung baru kemudian sajikan hasil utama. Tapi biasanya yang sering ditampilkan adalah hasil utama ditampilkan terlebih dahulu, baru kemudian data pendukung. Berikutnya ada banyak cara dalam mengungkapkan hasil, ya, di bab hasil dan pembahasan, khususnya di subbab hasil. Contohnya yang pertama adalah seperti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ya, konsentrasi auksin dan jenis sulur, ya, jenis sulur lada berpengaruh pada pertumbuhan bibit lada. Dalam kurung tabel 1. Jadi Anda bisa gunakan kalimat ini. Nah, kesalahan yang sering terjadi pada tulisan ilmiah mahasiswa dalam menuliskan kata menunjukkan, seharusnya ada K, double, ya, double K. Nah, kesalahan yang dilakukan mahasiswa adalah huruf K-nya pada kata menunjukkan ini seringkali hanya satu, menunjukkan, bukan menunjukkan. Itu kesalahan yang sering terjadi. Kemudian berikutnya di sini ada acuan, ya. Ini tabelnya ini diacu dalam nas atau dalam kalimat. Kemudian contoh yang lain, tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah daun bibit kelapa sawit terbanyak dicapai pada perlakuan konsentrasi pupuk daun 3%. Jadi redaksi kalimatnya diubah. Kalau tadi awalnya adalah mengenai hasil dulu. Hasilnya Anda ceritakan, yang Anda jabarkan, kemudian hasil tersebut itu bisa dilihat di tabel 1. Ya. Jika kalimat seperti ini, Anda tidak perlu lagi menuliskan
setelah kalimat ini misalnya hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 1, itu tidak perlu, langsung di sini sudah diacu di akhir kalimat ini dalam tanda kurung. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada perbedaan redaksi ya, cara penulisan kalimatnya. Di awal kalimat ini langsung ditunjukkan ini acuannya. Tabel 2 ini sebagai acuan. Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah daun bibit kelapa sawit terbanyak dicapai dan seterusnya. Nah, jika kalimatnya seperti ini, ya, di bawah paragraf ini harus ada tabel. Harus ada tabel 2 di bawah narasi ini. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, kombinasi media tanam tidak berpengaruh secara signifikan pada diameter batang karet. Dalam kurung gambar 1. Nah, ini mirip seperti kalimat yang pertama ya. Jadi ada kalimat penjabaran atau penyajian hasil, kemudian hasil tersebut ya bisa dilihat di gambar berapa, seperti itu. Nah, dalam menyajikan hasil kita memerlukan penjelasan ya, penjelasan yang bisa disajikan dalam bentuk ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi ilustrasi adalah penggambaran akan sesuatu. Ilustrasi ini dapat berupa tabel yang berisi angka dan gambar. Nah, gambarnya juga bisa juga berisi angka-angka ya, yang dibuat menjadi grafik ya, atau diagram, atau bisa juga data yang terdapat dalam gambar bukan berupa angka tetapi berupa foto, bagan ya, denah, peta, serta gambar yang lain. Nah, ilustrasi ini bersifat suplemen ya, tambahan ya, sebagai alat bantu supaya penulis lebih mudah dalam menyampaikan hasil dan pembaca juga lebih mudah dalam menangkap ya, mudah dalam menangkap. Jadi ilustrasi ini merupakan bentuk visual atau visualisasi dari hasil penelitian, itu divisualisasikan dalam bentuk gambar ya, biasanya gambar. Yang paling mudah itu dalam bentuk gambar, karena dalam gambar itu sesuatu informasi yang banyak bisa kita dapatkan dari suatu gambar. Kemudian dalam menyiapkan ilustrasi hendaknya selalu mengacu kepada pedoman penulisan yang berlaku. Contohnya di Polinela ada pedoman penulisan yang harus kita ikuti, yaitu pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, edisi yang terbaru itu terbitan tahun 2018. Hendaknya kita ikuti atau kita acu ke pedoman penulisan karya ilmiah tahun 2018 yang berlaku untuk Civitas Akademika di Polinela. Ilustrasi jangan dibiarkan berbicara sendiri tanpa penjelasan atau narasi. Jadi jika ada tabel atau gambar, hendaknya kita sebagai penulis menjabarkan atau menjelaskan ya, dalam bentuk nas atau narasi isi dari tabel atau gambar tersebut ya, semacam interpretasi ya, penjelasan tentang isi dari tabel atau gambar tersebut ya, sesuai dengan pemahaman penulis ya, sehingga pesan yang terdapat pada gambar atau tabel tersebut bisa sampai kepada pembaca dengan mudah ya. Sebaiknya seperti itu. Meskipun bisa juga ya, bisa jadi pembaca itu dengan sendirinya bisa paham dengan isi tabel tersebut, tapi hendaknya penulis menyampaikan ya, pemahamannya
terhadap tabel atau gambar tersebut. Kemudian ilustrasi harus diacu dalam nas atau teks sesuai dengan nomornya. Ini seperti contoh yang ini ya. Jadi harus diacu dalam nas. Contoh pengacuan seperti ini. Ada kalimat, kemudian diakhiri dengan acuan ini, gambar 1. Kemudian bisa juga pengacuannya di awal kalimat. Ini contoh untuk poin nomor 6 ini. Yang ketujuh adalah apa yang disajikan dalam ilustrasi harus dituliskan dan diterjemahkan oleh penulis ke dalam bentuk narasi yang dapat dipahami oleh pembaca. Nah, ini penjelasan lebih lanjut dari poin nomor 5 ini. Nah, kemudian ilustrasi itu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, dalam penyajian tabel ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tabel selalu ditulis dalam bidang yang terpisah dari teks. Nah, jadi umumnya sebelum penyajian tabel terdapat kalimat ya atau paragraf ya yang menjelaskan atau pengantar sebelum tabel itu disajikan. Jadi ada paragraf dulu, kemudian baru di bawahnya ada tabel. Ya, biasanya seperti itu, meskipun dalam beberapa kasus itu tabel bisa juga diletakkan di posisi paling atas. Ya, itu untuk berkaitan dengan kepentingan layout, ya tata letak gambar, tata letak tabel dalam suatu tulisan supaya lebih efisien dan lebih nyaman untuk dipandang atau dilihat. Ya, tetapi hendaknya tabel itu atau gambar juga seperti itu posisinya terpisah dari nas, ya, dari teks. Kemudian yang kedua adalah setiap tabel diberi nomor urut dalam angka Arab atau angka Latin, ya. Misalkan dimulai dari tabel 1, tabel 2 dan seterusnya, ya. Nah, penghitungan tabel itu dimulai dari bab 1. Dari bab 1, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, seterusnya sampai ke lampiran. Jadi di lampiran itu jika ada tabel hendaknya melanjutkan, ya nomornya melanjutkan dari nomor terakhir yang ada di bab 1 sampai bab 4. Jadi di lampiran tidak dimulai dari nomor 1, tapi melanjutkan dari bab-bab sebelumnya. Kemudian dalam penyajian tabel harus mengikuti format penulisan tabel yang berlaku, ya, di suatu institusi. Umumnya tabel itu dibatasi oleh garis horizontal, ya. Umumnya seperti itu. Jika tabelnya sederhana, maka garis horizontalnya hanya ada 3, ya. 2 di atas, ya, di kepala tabel itu, di kepala kolom, ya, atau kepala baris paling atas, ya. Kemudian 1 di bagian bawah sebagai penutup tabel. Nah, pada tabel tidak boleh sama sekali ada garis vertikal, ya, jadi hanya ada garis horizontal. Sehingga jika Anda membuat tabel di Microsoft Word misalnya, Anda perlu edit, Anda perlu ubah garis yang ada di tabel tersebut, ya. Jadi tidak boleh ada garis vertikal sama sekali. Kemudian setiap tabel harus memiliki judul tabel yang posisinya di atas tabel. Kemudian perhatikan juga format penulisan judul tabel. Jadi misalnya judul tabel itu diatur rata tengah atau rata kiri misalnya, tergantung
pedoman yang berlaku. Nah, kalau di Polynela, jika kita mengacu ke pedoman yang baru, judul tabel itu diketik dan diatur rata tengah. Kemudian perhatikan juga cara penulisannya. Contohnya di kita, ya, dalam penulisan judul tabel, huruf kapital hanya digunakan pada kata pertama. Kata selanjutnya itu menggunakan huruf kecil semua, ya, kecuali ada nama, misalkan nama Latin, ya. Nama Latin kan untuk genusnya itu diawali dengan huruf kapital, itu tetap menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Kemudian perhatikan juga penulisan satuan, terutama dalam tabel, ya. Di kepala tabel itu biasanya ada misalkan panjang tunas, satuannya apa, dalam kurung cm. Nah, jadi apabila ada kepala tabel panjang tunas, satuannya, kalau tidak satuannya, nanti angka yang ada di bawahnya itu kita tidak tahu itu satuannya apakah milimeter atau sentimeter atau meter, ya, sehingga harus dituliskan satuannya. Kemudian angka dalam tabel diformat sesuai dengan angka desimal. Nah, untuk gaya selingkung yang ada di Polynela, penulisan desimal itu menggunakan koma, bukan menggunakan titik. Nah, sebaiknya dalam penyajian angka yang ada di tabel itu dilengkapi juga dengan simpangan baku atau galat baku. Ini sebaiknya ada. Meskipun ada juga yang tidak mengharuskan seperti ini. Berikutnya, jika di tabel yang kita sajikan, ya, contohnya adalah tabel yang mengandung perbedaan nyata dari perlakuan yang diterapkan, maka notasi yang mengikuti angka itu dituliskan dalam bentuk superscript, ya, superscript, pangkat, seperti penulisan pangkat. Bisa seperti itu, tetapi ada juga yang menuliskan dalam bentuk subscript, atau ada juga yang dalam bentuk normal seperti biasa penulisan huruf biasa. Itu disesuaikan dengan pedoman atau gaya selingkung yang berlaku. Kemudian, jika ada singkatan di dalam tabel, maka harus diberikan keterangannya. Ya, kalau ada singkatan dalam tabel harus diberikan keterangan dalam di bawah tabel. Ya, ada keterangan. Kemudian jika penjelasannya panjang, maka bisa juga ada juga yang ditampilkan pada catatan kaki. Kemudian yang terakhir adalah tabel harus dapat atau bisa berdiri sendiri tanpa harus membaca teks. Nah ini ketentuan ini harus terpenuhi. Jadi contohnya tadi harus ada satuan, kemudian harus ada judul tabel, sehingga ketika pembaca melihat tabel atau membaca tabel, ia akan paham bahwa tabel tersebut berisi informasi apa. Jadi harus lengkap, ya, komponennya harus lengkap, mulai dari judul tabel, ada judul kolom, ya, kepala kolomnya harus ada, kemudian ada satuannya, kemudian ada juga dilengkapi dengan keterangan, nah, supaya pembaca bisa langsung memahami apa yang terkandung dalam tabel tersebut tanpa harus membaca penjelasan narasi, ya, sebaiknya seperti itu. Karena di beberapa tulisan ilmiah ada juga yang misalkan di jurnal, ya, jurnal elektronik,
ada informasi tabel atau gambar yang terpisah dari nas. Jadi bagi pembaca yang hanya tertarik melihat gambar atau tabel, ya langsung melihat ke tabel atau gambar tanpa harus melihat keseluruhan isi tulisan. Nah, ini adalah contoh penyajian tabel. Ini adalah judul tabel, ya. Ada judul tabel. Perhatikan bahwa huruf kapital hanya terdapat pada kata pertama di huruf P ini saja. Selanjutnya adalah huruf kecil semua. Nah, kecuali di sini ada nama, ini ada nama varietas. Natar 2 ini N-nya besar. Kemudian untuk kepala kolom ini, ya. Ini juga sama prinsipnya. Jadi huruf kapital hanya digunakan pada kata pertama. Sini adalah kata konsentrasi, K-nya besar. Kata kedua, aux ini A-nya kecil. Demikian juga dengan tinggi tunas. Ya. Kemudian untuk komponen tabel ini ada 4 garis horizontal, ya. Garis pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang wajib itu ada 3 yang wajib. Harus ada 1, 2, 3. Nah, karena di informasi tentang tinggi tunas ini dibagi menjadi 3 minggu, sehingga ini ditambahkan satu lagi baris, ya. Satu baris sebagai pembagian dari tinggi tunas. 8 minggu setelah tanam, 12 minggu setelah tanam, dan 16 minggu setelah tanam. MST ini singkatan ini, ya, singkatan ini dijelaskan di keterangan. MST adalah minggu setelah tanam. Kemudian berikutnya perhatikan bahwa tidak ada garis vertikal sama sekali, ya. Hanya ada garis horizontal. Ya, contoh seperti ini, ya. Ini adalah notasi, dituliskan dalam bentuk superscript, ya, seperti penulisan pangkat. Kemudian perhatikan juga desimalnya. Ya, penulisan desimal ini konsisten, ya. Jadi dalam tulisan ini itu harus konsisten. Ini menggunakan 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Semuanya seperti itu, 2 angka di belakang koma datanya. Nah, untuk ppm ini singkatan ini tidak dijelaskan di sini. Nah, karena singkatan ini sudah umum, ya. ppm itu part per million, jadi tidak dituliskan di sini. Sama seperti persen, ya, tidak perlu lagi menuliskan keterangan dari persen kalau ada di sini misalnya. Nah, kemudian hasil bisa juga disajikan dalam bentuk gambar. Nah, gambar itu digunakan untuk penyajian data yang kompleks. Perbedaan antara gambar dan tabel, tadi kalau di tabel itu judulnya diletakkan di atas tabel. Nah, kalau gambar judulnya posisinya di bawah gambar. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, pada beberapa gambar yang menunjukkan arah, maka perlu ditunjukkan mana atas, mana bagian bawah. Kemudian sama seperti tabel, jika data tersebut mengandung angka, ya, akan lebih baik jika dilengkapi juga dengan simpangan baku dan galat bakunya dalam gambar tersebut. Berikutnya, yang kelima, keterangan simbol-simbol yang digunakan dalam gambar sebaiknya dijelaskan dalam judul. Untuk data dengan satuan yang sama, gunakan satu sumbu dan satu sumbu Y. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketujuh, untuk data dengan satuan yang berbeda, gunakan sumbu yang berbeda. Jadi disesuaikan dengan data yang akan ditampilkan. Ini adalah contoh gambar berupa foto, ya.
judulnya adalah Road Trainer untuk pembibitan karet. Judul gambar ini mirip seperti judul tabel ya. Huruf pertama hanya digunakan pada kata pertama. Ya, berikutnya adalah digunakan huruf kecil. Nah, ini ada penggunaan istilah asing dalam bahasa Inggris ini ya, road trainer. Ini karena bahasa asing maka diketik dalam bentuk miring ya, italik. Nah, ini adalah fotonya seperti ini. Nah, dalam penyajian foto hendaknya ukuran gambar tersebut harus proporsional ya. Gambar ini saya ambil dari artikel yang terbit di jurnal Agroindustri Perkebunan ya, volume 8 nomor 2, terbit pada tahun 2020. Ini bulan Oktober, 2 bulan yang lalu. Berikutnya ini adalah contoh gambar ya berupa grafik ya dan diagram, masih bersumber pada artikel yang sama. Ini ada dua gambar yang digabungkan menjadi satu ya, gambar A dan gambar B. Di sini jadi judulnya ada dua di sini. Ini adalah judul gambar yang A ya, sedangkan ini gambar B ini judulnya ada yang ini ya, dihubungkan dengan kata sambung dan. Kemudian di judul ini juga ada keterangan ini ya, ada error bar. Ini error bar ini di diagram batang ini menunjukkan standar deviasi, ini kelebihan S ini ya, contoh seperti ini diagram garis ya, ada ini titik-titik angkanya kemudian dihubungkan dengan garis-garis, terdapat 4 perlakuan.